Halo, kembali lagi dengan Stanocius, channelnya pecinta Toyota Starlet. Apa kabar kalian semua? Gimana kabar Starlet kalian? Kali ini saya buat topik apa yang harus dilakukan setelah membeli Toyota Starlet. Karena banyak ya, belakangan ini Starlet jadi mobil incaran ya, mobil bekas incaran yang cukup diminati ya. Jadi banyak juga yang baru saja meminang atau membeli mobil bekas Toyota Starlet ini ya. Jadi channel ini memang khusus bahas Toyota Starlet dan kita kasih tips informasi apa yang kita perlu lakukan untuk Toyota Starlet yang baru saja kita beli atau kita pinang ya. Yang pertama kali adalah general check up ya. General check up tuh banyak ya, mulai dari mesin ya, interior, kelistrikan, AC, kaki-kaki ya, seperti itu ya. Jadi yang paling utama untuk ketika baru membeli Toyota Starlet adalah melakukan pemeriksaan mesin, karena mesin adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kinerja dari mobil ya. Dan yang pertama kali harus dilakukan adalah mengganti oli dan servis tune up mesin ya. Dan setelah melakukan servis tune up mesin, pastikan timing belt juga wajib diganti, karena kita tidak mengetahui pemilik sebelumnya itu apakah sudah pernah mengganti timing belt, terakhirnya kapan. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan informasi. Untuk amannya kita bisa langsung mengganti satu set timing belt ya, timing belt, roller, dan tensioner. Komponen ini sangat rawan banget ya, sangat rawan sekali kalau terjadi kerusakan atau putus saat mesin hidup, apalagi sedang dikendarai di jalan tol. Itu akan benar-benar merusak mesin dan membutuhkan biaya yang lumayan besar. Makanya timing belt ini menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan pada saat pertama kali membeli atau mengangkat Starlet. Bagaimana caranya memeriksa apakah timing beltnya masih bagus atau masih bisa layak pakai? Kan kebanyakan baru beli Starlet ya, karena budgetnya terbatas, beli dan belum bisa langsung melakukan servis timing belt ya. Paling nggak minimal pergi ke bengkel, check up ya mesin, tune up, ganti oli, itu kan biayanya lumayan murah. Nah, pada saat melakukan tune up, mungkin di situ bisa dilakukan pemeriksaan apakah kondisi timing beltnya ini masih bisa dipakai dalam jangka waktu yang agak lama, atau memang harus segera diganti bila secara fisik sudah terlihat timing belt ini mau putus. Jadi untuk memeriksa timing belt masih bagus atau tidak, memang dibutuhkan servis mesin ya. Kalau biasanya itu kalau untuk tune up, kita lakukan penyetelan klep. Pada saat kita buka tutup klep, di situ akan terlihat timing belt. Kita bisa lihat kondisi fisik timing belt apakah masih bisa layak pakai atau memang harus diganti. Itu terlihat dari fisiknya ya. Makanya paling penting saat pertama kali meminang Starlet atau membeli Starlet, langsung lakukan tune up dan ganti oli, juga memeriksa timing belt ya. Itu adalah budget yang sangat minim sekali untuk Toyota Starlet. Kemudian apa setelah itu? Setelah itu kita bisa lakukan servis berkala, seperti servis rem ya, kuras minyak rem, kemudian kampas rem juga kita ganti, karena komponen-komponen ini adalah komponen yang paling penting di mobil, karena menyangkut ya keselamatan dari kita sendiri dan orang lain ya. Gantilah kampas rem kalau memang sudah terlihat agak menipis, dan kuraslah minyak rem ya. Kita cek semua. Setelah itu rem-rem kita cek. Apalagi yang harus kita cek? Kopling ya, karena Starlet ini menggunakan kopling hidrolik. Kita perlu menguras minyak koplingnya juga ya. Minyak koplingnya kita kuras, kita bersihkan, pastikan tidak ada kebocoran atau
kinerja master kopling juga masih bagus, jadi tidak ada ngempos yang akan menyulitkan mobil Starlet ini jadi susah masuk gigi. Itu salah satu diantaranya ya penyakit koplingnya Starlet. Jadi pastikan tidak ada bocor. Kalau ada gejala bocor entah di master kopling yang di bawah atau master kopling yang di atas, itu bisa langsung kita ganti dengan remote. Jangan ganti karetnya aja, kita sarankan ganti satu set ya, sama rumahnya, itu yang paling baik. Kemudian apa lagi ya, setelah itu untuk menservis Toyota Starlet nggak perlu semuanya dulu ya. Misalkan kalau baru dapat mobil, tiba-tiba langsung ke bengkel pengen di servis semuanya, jelas membutuhkan biaya yang sangat besar kan. Bisa kita bagi-bagi, kita cicil mana yang paling prioritas dulu dan mana yang bisa kita tunda dulu. Jadi jangan semuanya dulu kita servis dan akhirnya nanti akan mengganggu budget dari anggaran yang kita punya. Jadi satu persatu, mungkin dengan tune up dulu, ganti oli dulu, servis rem dulu, servis koplingnya dulu ya, baru nanti setelah itu ada budget bisa ke bagian kaki-kaki, bisa ball joint, tie rod, long tie rod, bushing arm, shock breaker, per, car support, itu mungkin bisa untuk next step ya, saat kita punya anggaran yang cukup lumayan ya. Karena untuk mengurus kaki-kaki Starlet itu memang tidak bisa butuh biaya yang agak besar ya, nggak bisa seperti servis kecil. Jadi termasuk servis besar ya. Jadi yang perlu kita lakukan untuk saat pertama servis kecil dulu, nanti saat bertahap kita kumpulkan dulu apa yang menjadi PR mobil ini, satu persatu nanti bisa dicicil servisnya. Terus apalagi selain kaki-kaki, biasanya masalah Starlet itu ada di kebocoran seal mesin ya. Seal mesin itu juga banyak tuh yang sumber kebocorannya, bisa dari seal kruk as, seal pompa oli, o-ring pompa oli, seal noken as, seal kruk as belakang, itu bisa menyebabkan kebocoran oli yang ujung-ujungnya nanti akan menyebabkan oli akan lambat laun berkurang tanpa disadari. Oli itu akan kering habis yang nanti ujung-ujungnya menyebabkan mesin tidak mendapat pelumasan dan akhirnya mesin bisa rusak dan butuh turun mesin. Itu yang sangat dihindari oleh semua pemilik mobil, bukan cuma Starlet aja ya. Jadi faktor kebocoran oli ini memang tidak berbahaya untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang itu potensial bisa merusak mesin, dikarenakan kita tidak tahu ternyata olinya tiba-tiba habis dan lampu indikator olinya itu juga kebetulan putus atau gimana, atau tidak bekerja, tiba-tiba oli sudah kering. Itu pernah terjadi kejadian di Starlet tahun 90 yang pernah saya tanganin waktu itu. Dia kehabisan oli tapi indikatornya nggak nyala, ternyata sudah habis duluan. Akhirnya metal jalannya kena ya, bunyinya kasar, akhirnya harus turun mesin ya. Itu yang paling penting. Terus apalagi setelah itu ya, setelah kaki-kaki ya mungkin AC perlu diperbaiki. Tapi sebelum AC ada hal yang sangat penting juga di Starlet ya. Sebelum kita perbaiki AC, karena AC ini menyita tenaga mesin yang cukup lumayan, sekitar 30%-an, kita coba perbaiki dulu, kita lihat dulu sistem pendinginan di mesin Starlet ya. Itu kita lihat, perhatikan apakah kondisi radiator dari mesin Starlet itu masih bagus atau tidak, sirip-siripnya masih bagus atau tidak, bagian-bagian kepala radiatornya masih bagus atau tidak. Kalau kita lihat itu udah bekas banyak servisan, kebanyakan sirip-siripnya juga banyak yang tertutup, kotor, lebih baik diganti. Karena sekarang radiator Starlet juga sudah sangat terjangkau harganya, jadi nggak ada alasan lagi kalau nggak ganti radiator baru. Jadi disarankan kalau radiator sudah terlihat kurang baik, mendingan ganti ya. Setelah radiator udah bagus, sudah pendinginan juga udah optimal, barulah kita beranjak ke AC. Karena salah satu kenyamanan dalam berkendara itulah harus AC itu harus berfungsi secara normal, harus dingin ya. Jangan sampai kita bawa mobil itu AC-nya kurang dingin, akhirnya jadi tidak nyaman dalam perjalanan ya. AC itu juga terpisah dari mesin dan butuh anggaran juga yang agak lumayan besar. Jadi memang harus dipersiapkan. AC di Starlet biasanya masalah utama ada di kebocoran freon ya. Kebocoran freon itu rata-rata untuk Starlet itu ada di bagian evaporator.
Evaporator itu sarang tawon yang di bagian dalam ya, di balik laci starlet. Itu banyak sekali penyebab kebocoran di sana ya, karena banyak bocor-bocor seperti bocor rambut itu bisa menyebabkan kurangnya freon. Baru diisi freon sedingin lagi, lama-lama sekitar seminggu 2 minggu hilang lagi dinginnya, karena freonnya juga sudah habis, bocornya ada di evaporator. Dan cara menanganinya ya ganti saja evaporator dengan baru ya. Evaporator ini mirip dengan radiator ya, cuman berbeda fungsinya. Dia punya rongga-rongga yang lama-lama jadi punya umur dan tipis, kadang-kadang bocor tipis. Kadang kalau tukang AC suka dilas, dan itu saya tidak menyarankan karena las itu juga tidak bisa menjamin bisa menambal kebocoran itu dengan sempurna. Jadi baiknya memang ganti evaporator dengan yang baru. Jangan lupa kalau ganti evaporator, ganti juga bagian ekspansinya ya, dan ganti juga dengan dryer. Tapi kalau udah diganti evaporator, dryer, dan ekspansi masih kurang dingin juga, berarti ada masalah lain di kinerja dari AC mobil itu, yaitu kompresor AC. Ternyata kompresor AC ini juga sudah kurang kuat ya, atau performanya sudah sangat menurun, sudah di bawah 50%. Akhirnya walaupun sudah diganti semua, dinginnya masih kurang. Jadi kalau siang itu kayak nggak ngangkat dinginnya, kalau malam masih bisa dingin. Tapi kalau siang terik seperti ini, AC itu rasanya kayak nggak mau ngangkat, jadi anyep aja gitu. Nah kalau jalan, terutama macet, jadi kabin tuh terasa panas. Begitu jalan baru dia dingin. Dan satu hal lagi yang sering banget dilupakan sama pemilik Toyota Starlet ataupun bengkel-bengkel AC, itu kipas kondensor AC. Kipas kondensor AC letaknya di mana? Letaknya di samping radiator. Radiator kan sebelah kiri biasanya ya. Sebelah kanan itu ada kipas kondensor AC. Kalau kipas kondensor AC ini juga bermasalah atau mati atau nggak hidup ya, itu pelepasan panas dari kondensor ya, kondensor AC itu juga tidak terjadi dengan efisien. Akibatnya apa? Akibatnya cairan freon tidak bisa didinginkan, tidak bisa disirkulasikan dengan baik. Akhirnya apa? Jadi udara yang dikeluarkan AC itu jadi kurang dingin. Jadi sebaiknya dicek apakah kipas kondensor AC itu masih bagus atau tidak. Kita cek dari putarannya, dari semburan anginnya. Kalau masih bagus berarti itu masih berfungsi dengan baik. Kadang-kadang kita cek itu malah mati ya, mati. Itu ciri khasnya kalau AC kipas kondensor AC itu mati, itu rasanya pada saat macet tuh kurang dingin. Pada gitu jalan, karena dapat hembusan angin dari depan agak dingin, itu udah gejala dari kipas kondensor AC. Perlu kita ganti baru motornya saja, jadi kipasnya kita pakai yang lama kalau belum dimodifikasi. Tapi kalau sudah dimodifikasi ya bisa pakai yang model universal ya, bebas aja ya. Setelah semua kita lakukan servis ya, kita bisa mulai ke bagian-bagian interior ya. Kita bisa ganti audio kita dengan yang lebih baik ya. Speaker kita ganti dengan lebih baik. Terus kemudian paruh window semua kita bisa ganti dengan baik. Lampu-lampu seperti lampu indikator kita ganti dengan LED ya. Itu semua akan menambah kenyamanan buat kita dalam berkendara ya. Oke, itu tips saya bagaimana cara apa yang perlu dilakukan setelah membeli Toyota Starlet. Semoga sharing info dari saya bisa membantu ya, bermanfaat bagi kalian yang baru saja memiliki Toyota Starlet. Bagi yang mau konsultasi silakan langsung di DM Instagram @stanolicious. Sampai di sini sekian dan salam Starletter.